Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke. Sebelum memulai pelajaran kali ini, Ketua kelas silakan pimpin doa untuk pagi ini. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu absen dulu ya untuk pertemuan kali ini. Nabila hadir, Bu. Aisyah, Hadir, Bu. Dani, Hadir, Bu. Dir, Fatur, Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Nih, gimana kabar kalian hari ini? Apa ada yang gak mood? Atau Baik. atau bukan ngantuk? Alhamdulillah, luar biasa. Ngantuk. Allahu Akbar. Nah. Karena Ibu lihat kalian semua ini lagi ngantuk ya, kayak udah nggak semangat gitu. Gimana kalau kita memainkan satu permainan? Nama permainannya itu 2 kebenaran dan 1 kebohongan. Perhatikan baik-baik ya. Jadi nanti Ibu akan memberikan kalian 3 pernyataan tentang Ibu, dan kalian harus menebak mana yang benar dan mana yang 1 kebohongan. Kita mulai aja ya. Ibu suka makan. Ibu suka berbelanja. Ibu suka hari Minggu. Mana yang menurut kalian kebohongan? Ya, Reva, silakan. Benar. Jadi seperti itu ya permainannya. Mungkin bisa dilanjut sama kalian 2 atau 3 anak. Udah cukup ya permainannya. Kayak ini udah semangat semua. Oke, selanjutnya untuk pembahasan mengenai materi sebelumnya, apa? Ada yang ingat tentang apa? Kalau ada silakan angkat tangan terus sampaikan materi pertemuan sebelumnya. Silakan angkat tangan. Ada yang bisa? Iya, Ricky. Silakan. Minggu lalu mempelajari mengenai akuntansi dasar dan 3 hal penting dalam menyusun laporan keuangan, Bu. Ya, bagus. Tepuk tangan buat temannya. Artinya Ricky menyimak dengan baik penjelasan Ibu kemarin. Terus seperti yang dibilang oleh Ricky, ada yang ingat nggak? Menyusun laporan keuangan itu membutuhkan hal apa saja? Ada berapa? Apa ada yang mau menjawab? Bu, saya mau mencoba menjawab. Iya. Dani, silakan. Kemarin saya mencatat, Bu. 3 hal penting itu ada input, proses, dan output. Benar. Dah, kayaknya semuanya udah paham ya mengenai materi sebelumnya. Karena materi sebelumnya sudah paham, jadi Ibu bisa lanjut ya untuk materi yang sekarang. Coba kalian perhatikan, dan kalau kalian merasa ada yang penting, silakan tulis di buku catatan kalian. Mungkin sewaktu-waktu Ibu akan tanya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai laporan keuangan yang baik. Jadi, laporan keuangan yang baik itu mempunyai beberapa komponen. Apa ya, ada yang sudah belajar semalam mungkin bisa menjelaskan atau tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan jelaskan ya. Jadi laporan keuangan yang baik itu mempunyai beberapa hal. Yang pertama, harus relevan. Mengapa ini penting? Karena nantinya laporan keuangan ini akan digunakan untuk keputusan sehari-hari, jadi harus relevan antara laporan satu dengan laporan yang lainnya. Untuk yang kedua, dapat dimengerti. Dalam artian bahasa yang digunakan itu tidak terlalu rumit dan mudah dipahami. Yang ketiga, dapat diuji atau dipertanggungjawabkan. Dalam bentuk apa? Siapa yang mau menjawab? Setiap anak yang mau menjawab akan Ibu
beri nilai tambahan seperti biasanya. Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, Nabila silakan. Kalau menurut saya dapat dipertanggungjawabkan dengan selalu memberikan nota setiap kali adanya transaksi. Benar, tapi kurang tepat sedikit lagi. Mungkin ada satu orang lagi yang mau membantu Nabila untuk menambahkan jawaban. Randy, ya Randy boleh. Saya mau menambahkan jawaban, Bu. Menurut saya dapat dipertanggungjawabkan dengan mencatat transaksi sesuai dengan nota yang tertera. Tepuk tangan buat Randy. Benar sekali anak-anak. Jadi untuk mempertanggungjawabkannya itu bisa dengan cara membalanskan antara nota dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Walaupun sekecil 500 perak, itu harus tetap sama. Biar laporan bulanannya itu balance. Yang keempat yaitu bersikap netral. Kita kalau mengerjakan laporan itu harus mengerjakan sejujur-jujurnya. Tidak boleh kita tambahkan uangnya atau dikurangkan uangnya, atau kalian mungkin mau mengecilkan pajak, mengecilkan laba biar pajaknya kecil, itu juga nggak boleh ya. Atau kalian mau istilahnya membesarkan laba biar dilihat atasan baik, itu juga nggak boleh. Kita harus mengerjakan laporan itu secara netral dan tidak ada kebohongan. Untuk selanjutnya yaitu laporan yang baik harus tepat waktu. Dalam artian, tolong yang belakang perhatikan dulu, Ibu menjelaskan ini hanya sebentar. Nanti akan dilanjut teman kalian presentasi. Jadi Ibu harap kalian bisa mendengarkan Ibu dengan baik. Bisa? Oke, Ibu lanjut. Jadi laporan keuangan yang baik itu harus tepat waktu. Dalam artian, kalau kita mengerjakan di bulan November, maka kita akan melaporkan keuangan tersebut di bulan November juga, di akhir bulan November. Kalau kalian melaporkannya di luar akhir November, itu akan amburadul, akan pecah semua laporannya. Ya. Terus selain itu, laporan yang baik itu adalah laporan yang bisa dibandingkan. Kenapa harus bisa dibandingkan? Ada yang mau menjawab? Ayo sih, kamu kan tahu jawabannya. Enggak tahu, aku nggak mau. Nggak apa-apa. Loh, nggak apa-apa, jawab aja. Ini Aisyah kayaknya mau menjawab ya? Bu, saya mau jawab, Bu. Tapi nanti kalau salah gimana, Bu? Harus benar, Aisyah. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Kalau misalnya salah juga nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih harus bisa dibandingkan ya, Bu. Karena itu kan membantu investor menilai kinerja dan membuat keputusan investasi yang tepat. Nice! Ya, bener banget. Bener banget Aisyah gitu kok. Tadi nggak mau jawab. Nggak apa-apa. Jadi laporan yang baik itu harus bisa dibandingkan. Seperti yang dikatakan teman kalian, Aisyah tadi, beri pause dulu. Nantinya para investor itu ingin membandingkan antara laba dari bulan sebelumnya dan bulan yang sekarang. Apakah laba itu akan naik atau akan turun, berapa besar kenaikannya, atau berapa persen kenaikannya, itu investor pasti ingin tahu. Maka dari itu laporan yang baik harus bisa dibandingkan. Untuk yang terakhir ini udah tadi kan udah relevan, tepat waktu, terus bersifat netral dan semacamnya. Nah, ini adalah komponen terakhir dalam laporan yang baik, yaitu harus lengkap dalam menyajikan data. Tadi kan udah disinggung sebelumnya, kalau semuanya itu harus dikerjakan secara jujur. Jadi kita nggak hanya mencatat harta saja di dalam laporan tersebut, hutang pun kita catat, hutang perusahaan untuk modal, atau harta juga yang dikeluarkan untuk modal, harta yang dimasukkan untuk kas, itu kita harus melaporkannya. Sehingga kalau komponen-komponen ini semua sudah terpenuhi, maka jadilah laporan keuangan yang baik. Gimana semuanya? Apakah sudah bisa dimengerti?
Oke, sudah ya? Sudah dicatat belum? Sudah, nanti ibu akan kirimkan catatan dari ibu sendiri. Pada pertemuan sebelumnya juga ibu sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Ada berapa? Ada 5. Ada 5. Presentasinya dimulai kapan? Minggu ini kan? Ya, minggu ini untuk kelompok 1 mau 1 kelompok atau 2 kelompok? Kemarin kesepakatannya berapa kelompok? 1 kelompok. Oke. Kalau begitu silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Itu presentasinya sudah sangat bagus dan sangat jelas. Dan ibu lihat juga waktu tanya jawab semuanya juga aktif, pertanyaan dan jawabannya juga bagus-bagus. Jadi beri aplaus untuk kelompok 1 dan kita semua. Kayaknya ibu rasa sudah mengerti ya tentang materi tadi. Apa ada yang ingin menambahkan atau memberikan kesimpulan? Oh, oke, Putri mau menambahkan. Silakan. Yang bisa saya simpulkan pada materi kali ini yaitu laporan keuangan yang baik harus memenuhi beberapa komponen, seperti dapat dipertanggungjawabkan, jujur, dan relevan. Ya, bagus banget Putri. Pintar. Sudah diwakili oleh Nabila ya tadi, jadi ibu rasa udah cukup paham. Apa ada ingin yang ditanyakan lagi? Tanya kepada ibu. Oke, tidak ada. Kalau gitu ibu akhiri ya. Untuk kelompok 2, persiapkan diri kalian untuk minggu depan. Nanti akan mempresentasikan mengenai apa? Bidang-bidang akuntansi ya. Baik, semoga kelompok 2 nanti lebih bagus lagi dari kelompok 1. Dan saya rasa cukup untuk kali ini. Ibu akhiri ya pertemuannya. Oke, ibu akhiri ya. Jangan lupa untuk minggu depan. Oh, tadi ada tugas soal dari kelompok 1 ya. Ya, itu dikerjakan nanti minggu depan kita bahas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.